Ya, jadi tema-tema utama dari kitab Keluaran tadi, ya. Yang pertama itu pembebasan, kisah Keluaran menjadi simbol pembebasan dari perbudakan baik secara fisik maupun spiritual. Tuhan adalah pembebas yang menyelamatkan umatnya dari penindasan dan membawa mereka menuju kebebasan. Yang kedua, perjanjian. Tuhan membuat perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai, di mana mereka dipanggil untuk menjadi umat yang kudus dan menaati hukum-hukumnya. 10 perintah Allah adalah inti dari perjanjian ini yang menekankan kesetiaan dan ketaatan. Jadi ada kemarin pertanyaan ya, mana dulu setia dan taat atau taat dan setia? Yang duluan adalah setia dan taat. Orang setia pasti taat. Orang taat belum tentu setia. Ya kan? Silakan ya direnungkan. Jadi setia dan taat. Kesetiaan itu akan pasti berdampak dengan ketaatan. Yang ketiga, hukum dan ibadah. Kitab Keluaran menekankan pentingnya hukum dan penyembahan yang benar. Hukum Tuhan tidak hanya mencakup aspek moral, tetapi juga ibadah yang dilakukan dalam kemah suci, yang menjadi pusat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Keempat, pemeliharaan Allah. Sepanjang perjalanan di padang gurun, Tuhan terus-menerus memelihara umatnya meskipun mereka seringkali bersungut-sungut dan memberontak. Ini menunjukkan kesetiaan dan kasih Tuhan yang terus hadir di tengah segala kesulitan. Berikutnya kitab Keluaran dan pengaruh teologisnya ya. Kitab Keluaran sangat penting dalam teologi Yahudi dan Kristen. Dalam tradisi Yahudi, kisah Keluaran dirayakan setiap tahun melalui Paskah atau Pesak. Ya, sebagai peringatan pembebasan dari Mesir. Jadi Paskah orang Yahudi itu adalah pembebasan dari Mesir. Beda dengan Paskah orang Kristen. Jadi dalam tradisi Kristen, Keluaran seringkali dipahami sebagai gambaran keselamatan melalui Kristus. Jadi yang menyelamatkan bangsa Israel itu adalah Allah. Yang menyelamatkan semua orang adalah Kristus. Maka keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel adalah keselamatan yang sama yang diberikan oleh Allah melalui Kristus yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan memberikan janji di kehidupan kekal. Jadi refleksi dari kitab Keluaran ya. Yang pertama, kebebasan spiritual. Kita dapat merenungkan bagaimana Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa melalui Yesus Kristus dan bagaimana kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan rohani dan taat kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan Tuhan. Keluaran menunjukkan bahwa meskipun manusia seringkali tidak setia, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Ini mengundang kita untuk merenungkan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita harus merespon dengan kesetiaan kepadanya. Ketiga, kehadiran Allah. Seperti kemuliaan Tuhan yang hadir di kemah suci, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan kita. Siap untuk menuntun, memelihara, dan berkomunikasi dengan umatnya. Kitab Keluaran adalah narasi besar tentang pembebasan, penebusan, dan perjanjian antara Allah dan umatnya. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan Tuhan yang membebaskan, hukumnya yang memberikan arah, dan kasihnya yang tak berkesudahan bagi mereka yang mengikutinya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, latar belakang kitab Keluaran. Nah, tadi kita sudah menjelaskan kitab Keluaran ya, supaya nanti rajin membaca kitab Keluaran juga. Bukan hanya juga, tetapi pastinya. Latar belakang kitab Keluaran berhubungan erat dengan konteks historis, teologis, dan budaya pada zaman pembentukan bangsa Israel serta perkembangan pemahaman mereka tentang Tuhan sebagai pembebas. Jadi bangsa Israel itu sudah tahu Tuhan itu sebagai pembebas. Kitab ini menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah Israel, pembebasan dari perbudakan di Mesir, dan menjadi dasar untuk identitas teologis mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, berikut ya adalah beberapa aspek utama dari latar belakang kitab Keluaran ya. Nah, siapakah ya yang melakukan penulis dan penulisannya? Jadi penulis dan penulisannya Kitab Keluaran bersama dengan kitab-kitab lainnya dalam Taurat atau Pentateuch ya,
secara tradisional dikaitkan dengan Musa sebagai penulisnya, yaitu kalau secara tradisional ya, meskipun Musa dipercaya sebagai tokoh sentral dan penerima wahyu Tuhan, sarjana-sarjana modern menduga bahwa kitab ini mungkin ditulis dan disusun dari berbagai sumber dalam beberapa periode menurut hipotesis dokumen. Sama seperti kayak kitab Kejadian tadi ya, kitab Keluaran mungkin berasal dari sumber-sumber yang berbeda seperti Yahwis Y, Elohis E, Deuteronomis D, dan Priestley P. Penulisan dan penyusunan kitab Keluaran mungkin terjadi selama masa awal kerajaan Israel atau bahkan selama pembuangan di Babel ketika identitas nasional Israel ditegaskan. Nah itu. Kedua, konteks historis. Kitab Keluaran berlatar di Mesir, di mana bangsa Israel yang pada awalnya datang sebagai tamu selama masa Yusuf akhirnya diperbudak selama beberapa generasi. Mesir pada saat itu adalah kerajaan yang kuat dan dipimpin oleh Firaun atau Firaun yang berusaha menekan dan mengendalikan pertumbuhan bangsa Israel yang semakin besar. Peristiwa pembebasan Israel dari Mesir diyakini terjadi pada sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahan salah satu Firaun dinasti ke-18 atau ke-19 seperti Ramses II atau Merneptah. Nah, ini namanya ya. Jadi Firaun itu ya kaisar. Maka kalau di Mesir nama Firaun. Kalau kita tahu kan kepala pemerintahan misalnya di Jerman tuh kanselir. Ya kan? Jadi ya namanya beda-beda kan. Ada Perdana Menteri, kepala pemerintahan. Tetapi pemimpin negara ada raja, ada ratu. Ya, kalau di Inggris itu kan pemimpin negara itu adalah Ratu Inggris. Sekarang Raja Inggris. Tetapi kepala pemerintahnya Perdana Menteri kan begitu. Ya. Meski tidak ada bukti arkeologis langsung tentang Exodus dalam catatan Mesir kuno, kisah ini mencerminkan trauma sejarah yang dalam tentang penindasan dan pembebasan yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi ada trauma yang mendalam. Ya. Ketiga, makna teologis dan simbolis. Keluaran bukan hanya sebuah catatan sejarah, tetapi juga memiliki makna teologis yang mendalam. Pembebasan dari perbudakan. Keluaran dari Mesir menjadi simbol kekuatan penyelamatan Tuhan. Ini menjadi pola dasar teologi Yahudi dan Kristen tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan penderitaan. Kemudian perjanjian dengan Tuhan. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan 10 perintah Allah dan menetapkan hukum-hukumnya. Ini menandai hubungan perjanjian antara Tuhan dan Israel yang dipanggil untuk menjadi umat kudus yang taat pada hukumnya. Kehadiran Tuhan. Dengan perintah untuk membangun kemah suci tabernakel, Tuhan berjanji untuk hadir di tengah umatnya. Ini menggambarkan keintiman hubungan antara Allah dan umatnya serta pentingnya ibadah yang benar. Lalu tema-tema besar. Kitab Keluaran berfokus pada beberapa tema utama yang memberikan pengaruh signifikan pada keseluruhan Alkitab. Ya. Yaitu pembebasan, Exodus. Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan adalah tema inti. Keluaran menjadi simbol kekuatan penyelamatan Allah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Berikutnya identitas dan hukum. Tuhan tidak hanya membebaskan bangsa Israel, tetapi juga memberi mereka identitas baru sebagai umat pilihannya melalui hukum-hukum yang diberikan di Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ya. Hukum ini mencakup pedoman moral, ritual, dan sosial yang mengatur kehidupan bangsa Israel. Nah, berikutnya kepemimpinan Musa. Tuhan mengukuhkan atau menabiskan kepemimpinan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Dia sebagai nabi, pemimpin yang akan membawa bangsa Israel pada tanah terjanji kan. Musa adalah tokoh kunci dalam kitab Keluaran. Dia berperan sebagai nabi, pemimpin, dan perantara antara Allah dan umat Israel. Ya. Jadi kalau Harun itu hanya imam, ya, tetapi Musa itu adalah nabi, pemimpin, dan perantara antara Allah dan umat Israel. Jadi pemimpin tertinggi bangsa Israel itu adalah Musa pada saat ya
di padang gurun itu. Kepemimpinannya mencerminkan pentingnya iman, ketaatan, dan kepemimpinan rohani yang melayani. Jadi ada iman, ketaatan, dan kepemimpinan rohani yang melayani. Itulah Musa. Ya. Di mana dia pentingnya iman, ya. Pentingnya ketaatan dan pentingnya kepemimpinan rohani yang melayani. Kemudian pemeliharaan Allah. Meskipun perjalanan bangsa Israel melalui padang gurun penuh dengan tantangan, Tuhan terus-menerus memelihara mereka dengan menyediakan makanan, air, dan perlindungan. Ini bangsa yang luar biasa. Jadi makanan, air, dan perlindungan itu disediakan oleh Allah. Berikutnya kita masuk ke struktur narasi dalam kitab Keluaran. Jadi kitab Keluaran dapat dibagi menjadi beberapa bagian besar, ya. Jadi yang pertama adalah penindasan dan panggilan Musa, Keluaran bab 1 sampai 4, menceritakan perbudakan Israel di Mesir, kelahiran dan panggilan Musa sebagai pemimpin dan perintah Tuhan untuk membebaskan Israel. Lalu 10 tulah dan keluaran dari Mesir, Keluaran bab 5 sampai 15. Ini cukup panjang diceritakan. 10 tulah merupakan rangkaian hukuman Tuhan atas Fir'aun yang keras hati, dan puncaknya adalah keluarganya, ya. Puncaknya itu adalah keluarnya Israel dari Mesir melalui Laut Merah. Berikutnya perjalanan di padang gurun, Keluaran bab 16 sampai 18, narasi tentang bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dalam perjalanan melalui padang gurun, termasuk pemberian mana dan air. Berikutnya perjanjian di Sinai, Keluaran bab 19 sampai 24. Tuhan memberikan hukum-hukumnya di Gunung Sinai, termasuk 10 perintah Allah yang menjadi dasar hubungan perjanjian antara Allah dan Israel. Berikutnya pembangunan kemah suci, Keluaran bab 25 sampai 40, petunjuk rinci tentang pembangunan kemah suci yang menjadi tempat kehadiran Allah di tengah umatnya. Jadi kalau kita baca Keluaran bab 25 sampai 40 ini adalah sesuatu hal yang terperinci. Bahkan bagi kita umat Kristiani ini kok bab 25 sampai 40 atau pasal 25 sampai 40 ini menceritakan tentang pembangunan kemah suci yang sangat terperinci. Ya, memang itulah kitab Keluaran. Berikutnya pengaruh dan relevansi. Nah, dalam tradisi Yahudi, kisah Keluaran menjadi dasar untuk perayaan Paskah. Jadi, dalam tradisi Yahudi itu kitab Keluaran itu atau kisah Keluaran itu menjadi dasar untuk perayaan Paskah atau Pesak yang memperingati pembebasan dari Mesir. Ingat ya, Paskah orang Yahudi itu memperingati pembebasan dari Mesir. Paskah menjadi salah satu hari raya paling penting dalam kalender Yahudi, melambangkan kesetiaan Tuhan dalam membebaskan umatnya. Nah, itu lambangnya ya. Nah, dalam tradisi Kristen sendiri, kisah pembebasan dalam kitab Keluaran sering dipahami sebagai gambaran dari keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dianggap sebagai penggenapan dari tema pembebasan dalam Keluaran. Berikutnya, dalam filosofi dan teologi modern ya, Keluaran juga sering dijadikan simbol perjuangan melawan penindasan. Jadi banyak orang mengutip kitab Keluaran ini untuk sebagai simbol perjuangan melawan penindasan, baik dalam konteks spiritual maupun politik. Jadi banyak tokoh-tokoh politiknya itu membaca kitab Keluaran itu sebagai suatu simbol perlawanan penindasan, apalagi zaman sekarang. Ya. Mengapa? Karena memang yang namanya perbudakan itu mendatangkan kesengsaraan. Walaupun perbudakan itu kayaknya bisa membuat orang kaya, tetapi itu justru mengkebiri yang namanya hak spiritual dan material bahkan. Banyak gerakan pembebasan seperti gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat terinspirasi oleh narasi Keluaran sebagai perjuangan melawan penindasan. Ya, makanya di Indonesia disebut kitab Keluaran, ya kan? 7. Pesan moral dan etis. Nah, keadilan dan kebebasan. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan berpihak pada yang tertindas dan berjuang untuk keadilan. Umatnya dipanggil untuk memperjuangkan kebebasan dan menentang perbudakan dan ketidakadilan. Lalu kesetiaan kepada Tuhan. Kitab Keluaran menekankan pentingnya kesetiaan
dan ketaatan kepada Tuhan, baik dalam aspek hukum moral maupun ibadah. Keluaran mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan membutuhkan ketaatan dan pengabdian. Nah itu. Kitab Keluaran adalah kisah pembebasan yang mendalam dengan latar belakang teologis, historis, dan moral yang kaya. Kitab ini tidak hanya mencatat peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi juga membangun dasar bagi identitas mereka sebagai umat Allah yang hidup berdasarkan hukum dan perjanjiannya. Melalui berbagai kisah ini, Keluaran mengajarkan tentang kuasa pembebasan Tuhan, pentingnya hukum moral, dan peran penting pemimpin spiritual yang setia seperti Musa. Renungan Kitab Keluaran. Renungan dari Kitab Keluaran menyentuh berbagai aspek kehidupan spiritual, iman, pembebasan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Berikut beberapa poin renungan dari kisah-kisah dalam Kitab Keluaran yang relevan bagi kehidupan iman kita hari ini. Yang pertama, Tuhan adalah pembebas. Keluaran bab 3 ayat 7-10. Renungan bagi kita dalam Kitab Keluaran, Tuhan mendengar penderitaan bangsa Israel dan turun tangan untuk membebaskan mereka. Dia mengutus Musa untuk membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika umatnya menderita. Jelas. Refleksi bagi kita, ketika kita merasa terjebak dalam situasi yang sulit atau mengalami penindasan, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan bekerja untuk membebaskan kita, baik secara fisik maupun rohani. Kita dipanggil untuk percaya pada kuasa Tuhan yang membebaskan kita dari berbagai bentuk perbudakan modern, seperti dosa, kecanduan, atau ketidakadilan sosial. Kedua, panggilan yang mungkin terasa tidak layak. Keluaran bab 4 ayat 10-12. Renungan bagi kita, Musa merasa tidak layak untuk memimpin Israel keluar dari Mesir karena ia gagap dan tidak pandai berbicara. Ya, gagap ya, dan tidak pandai berbicara. Gagapnya itu disebabkan oleh bara api yang masuk ke mulutnya, diakibatkan ketidakpercayaan awalnya kepada Allah. Lalu dia tidak pandai berbicara. Jadi gagap, udah gagap tak bisa bicara lagi. Tapi yang pandai bicara itu Harun. Nah, ya. Namun Tuhan menegaskan bahwa dia yang akan memberikan kekuatan kepada Musa dan menyertainya. Jadi kekuatan Musa itu berasal dari Allah. Refleksi bagi kita, seringkali kita merasa tidak cukup baik atau tidak layak untuk tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Namun Tuhan memanggil orang yang namun Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu tidak pernah memanggil orang yang tidak, ya. Tuhan itu tidak memanggil orang yang sempurna, melainkan Dia memampukan mereka yang dipanggilnya. Kita dapat merenungkan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melayaninya meskipun kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Nah, seperti di tempat ini. Kita kan memiliki kelemahan dan keterbatasan. Keterbatasan kita apa? Dibatasi oleh jeruji-jeruji, pintu-pintu. Kelemahan kita apa? Lah kita ini orang hukuman dan sebagainya. Ini sering menjadi batu sandungan bagi kita. Bahkan kita menganggap atau mempersonifikasikan diri kita itu sebenarnya tidak layak di tempat ini. Ya. Tetapi terkadang kita harus tahu bahwa kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Yang ketiga, kuasa dan tanda-tanda Tuhan. Keluaran bab 7 ayat 11. Renungan bagi kita. 10 tulah yang Tuhan kirimkan ke Mesir menunjukkan kuasanya atas seluruh ciptaan. Tulah-tulah ini adalah peringatan bagi Fir'aun dan bangsa Mesir, tetapi mereka terus mengeraskan hati mereka. Refleksi bagi kita, dalam kehidupan kita, Tuhan mungkin memberikan tanda-tanda atau kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Nah, ini bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. 93 orang itu mesti disadarkan. Jadi Fir'aun itu seperti orang yang berdosa, sudah diberikan tanda, sign dari Allah, 10 tanda ya. 10 tanda. Bahkan udah 10 tanda itu ya, dia masih lagi ingin mengingkari itu. Dia ingin menangkap kembali bangsa Israel dan membawa balik kan. Tapi apa yang terjadi? Ya, itu tadi. Tetapi kita seringkali mengabaikan atau mengeraskan hati. Tulah-tulah ini mengingatkan kita bahwa mengabaikan panggilan Tuhan untuk bertobat bisa mendatangkan konsekuensi serius. Kita diajak untuk selalu peka terhadap kehendak Tuhan dan terbuka pada perubahan hati. Keempat, Paskah, lambang penebusan. Keluaran bab 12 ya, ayat 13 ya.
yaitu renungannya adalah Paskah adalah tanda perlindungan dan penebusan. Darah anak domba yang dioleskan di pintu rumah menyelamatkan bangsa Israel dari tulah kematian. Ini menjadi simbol yang kuat tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya melalui pengorbanan. Itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Itu kan membebaskan kita dari maut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Damai. Ya. Jadi refleksi bagi kita, Paskah mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah. Seperti darah anak domba di Mesir yang menyelamatkan Israel, darah Kristus menyelamatkan kita dari kematian rohani dan memberi kita hidup baru. Apakah kita menyadari betapa besar kasih pengorbanan Kristus? Dan bagaimana hal ini harus mempengaruhi cara kita hidup? Nah, itu. Kelima, kepercayaan pada Tuhan di tengah kesulitan. Jadi Keluaran bab 14 ayat 13 sampai 14 itu menunjukkan renungan kepada kita ketika bangsa Israel tiba di tepi Laut Merah, mereka merasa terjebak dan takut dikejar oleh tentara Mesir. Namun Tuhan berkata melalui Musa, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Tuhan kemudian membelah Laut Merah dan menyelamatkan mereka. Jadi yang membelah Laut Merah itu bukan tongkat Nabi Musa, tapi Tuhan Allah. Yang menyelamatkan umat Israel dari dipatuk ular itu bukan ular tembaga, tapi Tuhan Allah. Kan begitu. Jadi kebanyakan kita ini lalu, ya, dulu saya punya sepupu, dia bilang punya tongkat Nabi Musa. Wih, hebat benar. Dia punya tongkat Nabi Musa. Dari mana dia punya nama tongkat Nabi Musa? Itu sih udah okultisme. Bisa menyembuhkan orang ya. Sekali mamaknya meninggal, tidak tahu dia. Mana tongkat Nabi Musa mau, saya bilang. Ya kan? Jadi dia keluarkan tongkat Nabi Musa untuk menyembuhkan orang. Beberapa orang itu sembuh. Tongkatnya katanya. Luar biasa ya, tongkat Nabi Musa bisa sampai datang ke Kalimantan. Ya kan? Jadi ada orang mencocok-cocokkan, cocokologi kan. Nah ini ya. Jadi banyak di antara kita mengagungkan benda, bukan. Ya. Tapi Tuhan Allah lah yang kita agungkan. Nah itu. Ini jelas di situ. Refleksi bagi kita, dalam hidup kita sering menghadapi situasi yang tampak tidak ada jalan keluarnya. Seperti Laut Merah di depan kita. Namun Tuhan memanggil kita untuk tetap percaya dan berharap padanya. Apakah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan mempercayainya untuk memberikan jalan keluar di tengah situasi yang tampaknya mustahil? Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, siapa sih yang tidak khawatir dalam hidup ini? Tetapi ngapa kita khawatir? Di tempat bapak-bapak sekarang itu makan sudah pasti 3 kali, ya kan? Tidak bekerja. Walaupun memang harus ada bantuan support material dari keluarga supaya sedikit enak. Tetapi terkadang kita selalu menganggap itu bukanlah pemberian Allah. Dan ini adalah orang yang fasik kalau tidak memahami itu. Berikutnya yang ke-6, pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Keluaran bab 16 ayat 4. Renungannya adalah setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mengeluh karena kekurangan makanan. Tuhan menurunkan mana dari surga sebagai makanan sehari-hari mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyediakan kebutuhan umatnya bahkan di tempat yang gersang. Dimanapun kita berada kita dikasih makan. Siapa di sini tidak dikasih makan? Ya, walaupun nasinya keras, sayurnya tidak enak, dikasih makan kan? Ya. Dan dimanapun situasi apapun kita tidak akan diberi makan oleh Allah melalui tangan-tangan alat-alat Tuhan. Nah, refleksi bagi kita ketika kita menghadapi padang gurun dalam hidup kita, yakni saat-saat kekurangan atau kesulitan, kita dapat mempercayai bahwa Tuhan akan memelihara kita. Apakah kita bersyukur atas berkat-berkat harian yang Tuhan berikan, meskipun kadang-kadang tampak sederhana seperti mana? Maka sudah wajib dan sepantasnya kita ikut misa harian bagi yang Katolik, ibadat harian, ya, kebaktian harian bagi yang Kristen dan sebagainya. Ya, buatlah itu doa harian. Janganlah di kamar itu hanya berkeluh kesah.
Dan ini persoalan bagi kita. Apakah kita terus bergantung padanya untuk kebutuhan kita? Ya memang harus bergantung padanya. Ketujuh, ketaatan pada hukum Tuhan. Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17, renungan bagi kita. Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel sebagai pedoman moral dan spiritual. Perintah-perintah ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama. Refleksi bagi kita. 10 perintah Allah mengingatkan kita bahwa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan melibatkan ketaatan dan hidup yang berlandaskan kasih kepada Tuhan dan sesama. Apakah kita berusaha menjalani hidup yang taat pada hukum Tuhan? Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama? Berikutnya ke-8, penyembahan berhala anak lembu emas. Keluaran bab 32 ayat 1 sampai 6, renungan bagi kita. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum dari Tuhan, bangsa Israel membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Ini adalah contoh dari kecenderungan manusia untuk menyimpang dari Tuhan dan mencari allah-allah lain ketika merasa cemas atau tidak sabar. Refleksi bagi kita mungkin tidak membuat patung berhala fisik, tetapi dalam kehidupan modern kita seringkali menggantikan Tuhan dengan hal lain seperti uang, kekuasaan, dan kesenangan. Iya. Apakah ada berhala dalam hidup kita yang mengambil tempat Tuhan? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa Tuhan selalu menjadi yang terutama dalam hidup kita? Nah, selanjutnya yang ke-9, kehadiran Tuhan yang nyata. Ya. Keluaran bab 40 ayat 34 sampai 38. Renungan. Setelah kemah suci selesai dibangun, kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu, menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya. Kemah suci menjadi simbol kehadiran Tuhan di perjalanan bangsa Israel. Refleksi bagi kita, Tuhan ingin hadir secara nyata dalam hidup kita. Dia bukan hanya Tuhan yang jauh, tetapi Dia tinggal di tengah-tengah umatnya dan ingin memiliki hubungan yang erat dengan kita. Bagaimana kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Kitab Keluaran adalah kisah pembebasan, pemeliharaan, dan perjanjian. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali mengalami masa Mesir, penderitaan dan perbudakan. Ya sekarang kita kan mengalami itu kan, penderitaan dan perbudakan ya. Ya karena kita apa? Mengalami itu karena dosa kita, kelalaian kita. Dan padang gurun, kesulitan dan pengujian. Nah ini sering terjadi ya. Jadi padang gurun itu adalah lambang kesulitan dan pengujian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ya. Tetapi Tuhan selalu bersama kita, memimpin, membebaskan, dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman, ketaatan, dan kepercayaan pada Tuhan yang setia. Ya, jadi iman, ketaatan, dan kepercayaan. Ya. Jadi beriman, ya kan? Jadi harus taat dan percaya pada Tuhan yang setia yang membebaskan kita dan memberi kita arah menuju hidup yang penuh berkat. Iya, siapa yang membebaskan kita? Tuhan Yesus Kristus. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.